Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu pembinaan jiwa dalam keluarga Islami. Baik, untuk mengingatkan waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, pada materi ini, strategi pembinaan jiwa dalam keluarga Islami. Pertama-tama itu kita harus mengetahui apa pengertian dari strategi pembinaan jiwa dalam Islami. Seperti yang telah tertera di atas, strategi adalah cara melakukan sesuatu yang punya tujuan besar dan sejumlah angka untuk menunjukkan bagaimana cara mencapainya. Jadi ini dari tujuan itu kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, strategi mempunyai beberapa metode, yaitu cara melakukan sesuatu dan langkah-langkah, yaitu hal-hal yang benar-benar akan kita lakukan. Bagaimana cara yang baik untuk menjadikan jiwa seseorang atau muslim adalah dengan mempunyai rencana yang matang. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, peran keluarga. Nah, di sini keluarga berperan penting untuk membentuk karakter anak-anak. Seperti dalam judulnya itu strategi. Nah, keluarga juga memiliki strategi yang sangat penting mulai dari masa kanak-kanak. Kenapa? Karena keluarga itu madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Kasih sayang dari orang tua membantu anak menghadapi situasi dan tantangan baru. Banyak tantangan yang akan muncul. Dimulai anak itu mengenal dunia, pasti akan banyak sekali tantangan yang muncul. Jadi kita sebagai orang tua nantinya harus berusaha keras, atau kita sebagai orang tua nantinya berusaha untuk memberikan sebuah pola asuh atau sebuah contoh yang baik pada anak-anak kita. Di sini ada 3 model pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, sama pola asuh otoritatif. Nah, di sini ciri-ciri pola asuh otoriter itu pengaturannya tegas dan harus ditaati. Biasanya pelanggaran terhadap peraturan akan mengakibatkan kepada hukuman. Kalau untuk pola asuh otoriter ini biasanya digunakan oleh teman-teman dulu. Tapi ini pola asuh otoriter ini juga tidak bisa langsung ditinggalkan. Ini juga perlu diterapkan dengan menggunakan pola asuh demokratis. Dan karena dengan adanya pola asuh demokratis, berarti itu akan ada terjadi keseimbangan. Sebenarnya di sini juga ada pola asuh permisif, tapi kalau lihat di PPT saya lupa melampirkannya. Nah, pada strategi pembinaan jiwa dalam keluarga Islam, di sini ada 7, yaitu tauhid. Yang pertama tauhid. Pada tauhid ini anak sangat perlu diajarkan tauhid agar mereka memiliki sikap tanggung jawab dan tertanam nilai spiritual kepada Allah. Secara psikologis, anak-anak perlu mengetahui siapa mereka, dan tauhid membantu mereka mengetahuinya. Ketika mereka yakin bahwa mereka adalah hamba Tuhan, mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau misalnya media sosial, karena sekarang itu zaman sudah sangat terkenal media sosial, dan saya sering menggunakan media sosial. Yang kedua itu keteladanan. Sebagai orang tua, kita perlu menanamkan keteladanan kepada anak-anak, karena orang itu cerminan peniru yang baik. Selanjutnya itu pembiasaan ibadah. Keempat yaitu pembinaan akhlak. Nah, dalam pembinaan akhlak ini perlu pengajaran pada anak untuk menjadi muslim yang baik dengan mengikuti ajaran Islam dan perilaku baik dan adil. Seberapa baik pertumbuhan jiwa seorang anak tidak hanya bergantung pada seberapa banyak ia berdoa, tetapi juga pada bagaimana ia memperlakukan orang tuanya, teman-temannya, dan dunia sekitarnya. Jadi itu pada yang kelima, komunikasi yang efektif. Ketika orang tua berkomunikasi dengan baik, mereka berbagi informasi yang masuk akal dan juga menyentuh hati. Dalam keluarga
Islami. Komunikasi tidak hanya sekedar memberitahukan apa yang harus dilakukan, tetapi juga menciptakan ikatan, mengajarkan anak tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi, maksud di sini disiplin itu dan hukum itu beda. Kalau disiplin, misalkan kita memberikan mereka jam waktu pulang jam sekian, ketika mereka terlambat, tidak apa diberikan hukuman, tapi jangan terlalu keras. Kalau misalkan disiplin waktunya itu jam 12 antara jam 6, tidak apa diberikan hukuman, tapi itu hukumannya sewajarnya rasanya. Sedangkan kalau hukum, di sini tidak selamanya kita harus menghukum anak-anak, tapi juga bisa diberikan nasihat. Karena kalau ada pengerti yang dikatakan hati nurani, ketika kita memberikan seorang hukuman salah, melakukan kesalahan, kita mendapatkan teguran dulu, baru nasihat, baru kita bisa menghukum kalau misalkan mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu yang dikatakan oleh pengerti kemarin. Ya, buka dulu sedikit dengan pertama. Ini kan baru tentang PPT, baru mulai sana. Biasanya sama halnya tahu namanya pohon itu kan punya ranting bercabang. Setelah punya ranting bercabang, punya lagi cabang. Kan itu semua. Nah, silakan. Nah, ini kan dalam nanti inilah yang akan membentuk pertama itu kesehatan bisa dipoinkan. Kedua, tapi tambah lagi dalam komunitasnya tapi itu presentasinya bagus. Itu sudah mengadakan berapa kali baca berulang belakangan itu berapa. Tetapi menjadi orang tua ada 3 kecakupannya. Makanya ada itu 7 tahun jadikan raja dan ratu anaknya. 7 tahun setelahnya disitulah mereka harus tetap yang usia 7 sampai 14 tahun itu sudah mulai masa remaja, ya kan? Jadi antara 15 sampai 21 kan disitulah demokrasi.